Bayangkan sejenak kisah klasik Peter Pan, seorang anak lelaki yang enggan membesar, menawarkan pada Wendy sebuah pelarian. Tinggalkan dunia nyata yang keras dan masuklah ke alam fantasi yang kekal muda, bebas, tanpa tanggung jawab. Sekilas pandang, ia tampak indah, sebuah ruang di mana derita dunia tidak dapat menjejak. Namun, di sebalik ajakan itu, tersimpan persoalan falsafah, psikologi, dan spiritual yang sangat dalam tentang hubungan manusia dengan realiti. Manusia, sejak lahir, terikat pada dunia yang tidak pernah berhenti menuntut. Kita mesti belajar, bekerja, bertanggung jawab, menghadapi kehilangan, merasakan derita, dan menanggung akibat pilihan. Kehidupan ini adalah tanah latihan di mana jiwa ditempa. Fantasi, sebaliknya, adalah ruang di mana semua ini dapat dipadamkan, meski hanya sementara. Ajakan Peter Pan pada Wendy bukan sekadar kisah dongeng kanak-kanak, tetapi gambaran abadi tentang dilema manusia, antara menerima realiti dengan segala keperitannya atau melarikan diri ke dunia ilusi yang menjanjikan keselesaan. Dari sudut falsafah, manusia sering terjerat pada dua tarikan yang bertentangan, Eros kepada yang ideal dan Phobos kepada yang nyata. Alam fantasi sama ada dalam bentuk hiburan berlebihan, teknologi realiti maya, atau mimpi utopia, menggoda jiwa dengan janji akan makna tanpa penderitaan. Tetapi, falsafah mengajarkan tanpa penderitaan, makna tidak mungkin hadir. Nietzsche pernah menegaskan bahwa manusia mesti menanggung berat kehidupan untuk menjadikannya bernilai. Apabila Wendy tergoda meninggalkan realiti, ia sebenarnya menghadapi risiko paling besar, kehilangan kesempatan untuk benar-benar wujud sebagai manusia yang tumbuh melalui pergelutan. Dari sudut psikologi, fenomena ini boleh dijelaskan sebagai escapism, kecenderungan melarikan diri daripada tekanan dengan memasuki dunia khayalan. Escapism mungkin meringankan seketika beban emosi, tetapi ia ibarat morfin yang membius rasa sakit tanpa menyembuhkan luka. Individu yang terjerat dalam escapism kronik akan kehilangan daya tahan terhadap tekanan hidup, tidak berupaya menghadapi konflik, dan akhirnya hidup dalam kerapuhan. Peter Pan, dalam hal ini, melambangkan mekanisme pertahanan psikologi yang kelihatan menyelamatkan, tetapi sebenarnya memenjarakan perkembangan diri. Wendy yang memilih mengikutinya berisiko menolak proses pendewasaan yang diperlukan untuk kestabilan psikologi jangka panjang. Dari sudut spiritual, reality, dengan segala ujian dan penderitaan, bukanlah sesuatu yang wajar ditinggalkan, tetapi dimaknai. Kehidupan fana ini adalah jalan untuk mengenali diri dan pencipta. Ujian, kehilangan, dan tanggung jawab bukan musibah kosong, tetapi kurikulum bagi jiwa. Melarikan diri ke fantasi ialah menolak hikmah ilahi yang terjalin dalam pengalaman hidup. Dalam tradisi sufi, dunia sering digambarkan sebagai medan latihan rohani. Menolak realiti berarti menolak proses penyucian jiwa yang hanya lahir melalui kesabaran, syukur, dan ketabahan. Wendy yang memilih lari bersama Peter Pan ibarat jiwa yang menolak perjalanan menuju kedewasaan spiritual, lalu terperangkap dalam bayangan keseronokan yang tidak pernah benar-benar wujud. Lebih jauh lagi, kisah ini menyentuh masalah sosial yang nyata. Kita hidup dalam era di mana masyarakat, terutama generasi muda, semakin terjebak ke dalam komplot Peter Pan modern, ketagihan media sosial, dunia hiburan tanpa henti, atau obsesi terhadap gaya hidup glamour yang menolak realiti keras ekonomi dan tanggung jawab sosial. Fenomena adulting anxiety, ketakutan untuk membesar dan memikul tanggung jawab dewasa, merupakan cerminan kontemporari ajakan Peter Pan. Dunia menawarkan berjuta pintu fantasi, dari drama television hingga metaverse, semuanya menjanjikan pelarian. Tetapi, pada akhirnya, masyarakat yang lari daripada realiti akan kehilangan akar, lalu rapuh menghadapi badai sejarah dan ekonomi. Namun, perlu difahami bahwa fantasi tidak harus dilihat semata-mata sebagai musuh. Fantasi boleh menjadi wilayah permainan kreatif yang membantu jiwa
mencari inspirasi. Alam imajinasi boleh menjadi makmal awal bagi ide-ide besar, sebagaimana para saintis, penyair, dan ahli falsafah sering bermula dengan angan-angan. Tetapi kunci utamanya adalah imbangan. Fantasi mesti berfungsi sebagai jendela untuk memahami realiti dengan lebih dalam, bukan pintu untuk melarikan diri daripadanya. Peter Pan boleh mengajar Wendy untuk bermimpi, tetapi tidak boleh memutuskan tali yang mengikatnya pada dunia nyata. Kesimpulannya, komplot Peter Pan bukan sekadar ajakan lari dari kenyataan, tetapi peringatan halus tentang pilihan eksistensial manusia. Kita boleh hidup dalam fantasi tanpa kesakitan, tetapi kita tidak akan pernah matang. Kita boleh kekal muda dalam mimpi, tetapi kita tidak akan pernah bijak. Reality, dengan segala kerasnya, adalah medan di mana manusia benar-benar menjadi manusia. Fantasi hanyalah selingan, bukan destinasi. Dan tugas kita adalah membantu diri sendiri dan generasi selepas kita agar tidak terperangkap dalam rayuan indah tetapi kosong dari Neverland.